Sehingga Anda tahu, ternyata dari awal para habib itu sudah mulai menyusun, merencanakan ingin menguasai Indonesia. Tetapi caranya mungkin beda dengan Belanda. Karena mereka mengaku sebagai orang yang beragama dan tahu orang-orang Indonesia beragama Islam, maka melalui topeng kedok agama Islam itulah mereka, para habib itu, menjajah kita, bangsa Indonesia, dengan menggunakan topeng agama. Maka mari kita telisik, sudah sejauh mana usaha mereka untuk mencoba menguasai Indonesia dengan menggunakan topeng agama itu. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, orang Islam Indonesia rata-rata adalah orang yang tidak pernah membantah ketika dikatakan bahwa yang disampaikan itu adalah ajaran agama. Tidak pernah menolak, tidak pernah menelusuri, tidak pernah mencari akar dari apa yang dikatakan itu. Sehingga dari situlah umat Islam Indonesia terkena doktrin, terkena tipu muslihat dengan ajaran yang diaku-aku sebagai ajaran agama. Ya contohnya, Habib, gelar Habib, orang bertampang Arab, khususnya dari Yaman, mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan gelar Habib. Semua umat Islam Indonesia percaya tanpa mau tahu, tanpa berusaha mencari bukti dan datanya. Sampai sekarang pun kiai-kiai yang sepuh, pesantren-pesantren besar, yang santrinya ribuan, bisa jadi ratusan ribu, mereka pengasuh-pengasuh itu adalah orang-orang yang memang alim dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi kealimannya hanya membaca, tidak pernah menelusuri. Apalagi soal nasab. Tidak ada satu kiai pun yang belajar ilmu nasab. Maka ketika Habib mengaku bahwa saya ini adalah keturunan Rasulullah, maka umat Islam pun percaya, oh ya. Dan barang siapa yang percaya, maka dia harus ikut. Itulah doktrin. Jadi ketika Habib mengaku bahwa saya adalah keturunan Rasulullah, maka tanpa menyuruh, sekalipun Habib itu tidak menyuruh kamu harus ikut kepada saya, pernyataan aku adalah keturunan Rasulullah itu sudah dimaknai oleh umat Islam. Oh, kalau begitu saya harus tunduk, saya harus patuh, saya harus mengikuti, saya harus menghormati, saya harus memuliakan.
Itu yang dipahami oleh umat Islam. Waktu itu, termasuk kiai-kiainya yang sampai sekarang ini. Dan ketika kini, orang sudah mulai mempertanyakan, apa benar Habib itu keturunan Rasulullah? Maka orang yang bertanya itu pun, oleh orang-orang yang sudah terlanjur percaya tadi, dianggap sebagai orang yang keluar dari agama. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Ada yang mengatakan siapa yang tidak percaya kepada Habib, maka dia telah kafir. Yang mengatakan itu bisa saja Habib, bisa saja orang yang sudah terlalu percaya kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Ada pula yang menyatakan siapa yang tidak percaya kalau Habib itu keturunan Rasulullah, maka sholatnya tidak sah. Sampai sebegitunya, saudara. Luar biasa. Bahkan di tokoh-tokoh, kiai-kiai, termasuk di NU, Nahdlatul Ulama, gudangnya para kiai. Ternyata mereka adalah orang-orang yang hanya percaya dengan bahasa yang disampaikan, husnudzon namanya, berbaik sangka. Ada lagi yang mengatakan, dari Kiai NU, Kiai Haji Zulfa Mustafa, apa dia bilang? Nahdlatul Ulama, kiai-kiai tidak bisa berpisah dengan Habib. Kiai tidak bisa lepas dari Habib. Coba saudara fahami itu. Ini pernyataan sungguh sangat dalam sekali artinya. Dalam pernyataan itu ada makna yang tersirat. Betapa pentingnya Habib di hadapan kiai NU yang menyatakan itu. Betapa pentingnya Habib di hadapan kiai-kiai yang percaya Habib keturunan Rasulullah. Betapa pentingnya. Artinya, bisa saja kiai itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya kalau tidak hidup bersama para Habib. Bayangkan saudara, sampai sebegitu jauhnya. Di dalam pernyataan itu juga menganggap kalau Habib itu berarti di atas, jauh kelasnya dibandingkan kiai-kiai Indonesia. Itu pernyataan yang disampaikan Zulfa Mustafa. Jadi dengan pernyataan itu, dia menyadari kalau kiai itu martabatnya rendah, serendah-rendahnya dibandingkan dengan para Habib. Itu orang NU, itu pengurus NU. Maka ketika ada Habib yang menyatakan 70 kiai yang bersorban, itu derajatnya ada di bawah
kaki Habib, seorang Habib. Sekalipun Habibnya goblok, bego, gila. Dari pernyataan itu, berarti Zulfa juga mengakui kalau dirinya itu di bawah kakinya Habib. Kepalanya itu diinjak Habib, gak masalah. Jadi dengan pernyataan tadi, ulama tidak bisa lepas dari Habib. Ada makna bahwa Habib derajatnya lebih tinggi. Seorang Habib yang kilo lebih mulia daripada 70 ulama. Zulfa Mustafa, kepalanya diinjek Habib, tidak masalah. Kenapa? Karena sudah kena doktrin. Itu dari pernyataan Zulfa Mustafa. Di balik pernyataan yang tersebut tadi juga mengandung arti bahwa kiai-kiai harus patuh, tunduk kepada para Habib. Karena itu, maka omongan Habib segelo apapun, sebohong apapun, sepenipu apapun, oleh kiai sejenis semacam Zulfa Mustafa tadi akan dipercaya. Cerita-cerita khurafat Fakih Muqaddam yang bisa mi'raj bersama kambingnya 70 kali sehari dipercaya oleh kiai semacam Zulfa Mustafa dan juga Miftahul Akhyar. Cerita-cerita khurafat. Musibah tidak akan pernah turun. Allah tidak akan menurunkan musibah, bencana tanpa mendapatkan rekomendasi dari Fakih Muqaddam Habib. Itulah makna yang kita dapatkan dari pernyataan Zulfa Mustafa dan kiai-kiai yang lainnya yang menyatakan kiai-kiai Indonesia tidak bisa lepas dari Habib. Kenapa pernyataan itu bisa keluar? Karena Habib terus mepet, terus mendekat, terus merapat, masuk ke rumah-rumah kiai, ke pesantren-pesantren kiai, ke pengajian-pengajian kiai, ke tempat majelis-majelisnya kiai. Di situ Habib diberi ajang untuk memasukkan doktrin, memperbodoh umat, menipu umat, sehingga umat Islam tidak akan pernah maju kalau yang ngajar itu adalah para Habib. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, tidak ada ceritanya kiai-kiai Indonesia yang belajar dengan Habib, kecuali di beberapa tempat, Betawi misalnya. Mungkin, tetapi aslinya kiai-kiai Indonesia jauh lebih alim daripada para Habib.
karena Habib masuk, ikut mengajar, ikut mengisi pengajian, dan ketika mengisi pengajian itu, bikin cerita-cerita yang menghebatkan datuknya, yang menghebatkan kakeknya, umat Islam tersihir. Dan memang menjadi kenyataan. Sampai hari ini, umat Islam itu paling senang kalau diceritakan kepadanya cerita yang berhalusinasi. Itu paling senang. Umat Islam di pengajian-pengajian kampung-kampung itu paling senang kalau ada cerita-cerita khayalan. Itu adalah ajaran para habib. Jadi dengan adanya para kiai memberikan kesempatan Habib masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam pengajiannya, maka seakan-akan pengajian itu besar karena Habib. Pengajian itu hebat karena Habib. Dan kiainya akhirnya merasa minder. Padahal pengajian itu dirintis oleh dirinya sendiri. Oleh orang tuanya sendiri. Tapi kenapa bisa menjadi berubah? Dia tidak berdaya dan mengakui kalau pengajiannya besar itu adalah karena Habib. Masya Allah. Apa yang terjadi? Akhirnya kiainya bisa saja tersingkirkan dan dikuasai oleh Habib. Di masjid-masjid banyak. Dulu masjid itu dikelola oleh orang-orang pribumi. Tapi memang orang pribumi ini tidak tahu taktik, polos saja. Lalu masuk para habib. Ikut membantu mulanya niatnya, padahal tujuannya akan menguasai. Sehingga banyak sekali masjid yang sekarang dikuasai oleh habib. Banyak sekali. Maka saudara sekalian yang saya hormati, khusus kepada kiai-kiai saya, mari kita ajak untuk sadar. Jangan punya ilmu hanya karena mendengarkan apa kata guru kita tanpa mau menelusuri apakah yang disampaikan itu benar atau tidak benar. Mestinya kiai-kiai yang sekarang ini ketika dulu dikasih tahu oleh gurunya mengatakan bahwa hormatilah Habib, ya dihormati. Tapi ketika mengatakan hormatilah Habib, bukan berarti guru kita dulu itu mengakui kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Ini yang dia salah artikan. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari menukil satu ungkapan, satu ucapan, misalnya qala al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi umpamanya. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari menulis qala al-Habib Al-Habsyi, itu ulama-ulama kita yang tidak menelusuri Habib itu siapa, lalu dimaknai tulisan Mbah Hasyim Asy'ari yang menyatakan qala al-Habib itu, lalu diplesetkan, diperkosa dengan makna
Kalau begitu Mbah Hasyim Asy'ari adalah mengakui Habib keturunan Rasulullah. Padahal hanya menyebut Qola al-Habib. Itu dimaknai Mbah Hasyim Asy'ari saja mengakui. Ya benar mengakui Habib. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari mengakui Habib bukan berarti mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah. Mengakui Habib yang berkata, karena memang Habib itu menyebut dirinya Habib. Na'udzubillah. Dan inilah yang dijadikan oleh para jongos Habib-Habib. Selalu berdalil. Ulama-ulama kita saja mengakui. Mbah Maimun Zubair mengakui kalau Habib keturunan Rasulullah. Padahal sesungguhnya yang disampaikan itu hanya menyebutkan hormatilah Habib. Tentu Habib-Habib yang soleh. Masya Allah. Sungguh. Dan di akhir zaman saat ini ilmu itu harus bersanad. Dari siapa ketika orang menyebutkan Habib itu keturunan Rasulullah? Ternyata sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Sanadnya dari mana? Ternyata sanadnya dari Abu Bakar As-Sakron yang menyatakan Habib keturunan Rasulullah. 600 tahun tidak ada yang menyebut Habib sebagai keturunan Rasulullah. Nah itulah saudara-saudara sekalian. Maka kepada saudara-saudara saya, kita bukan benci, kita hormati orang yang alim, kita muliakan, tetapi kalau sudah menyangkut siapa sebenarnya dia, apakah keturunan Rasulullah atau tidak keturunan Rasulullah? Kalau bukan keturunan Rasulullah, janganlah ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Di mana pengakuan itu hanya digunakan untuk menipu. Ini yang kita tidak inginkan. Maka ketika sudah menyangkut nasab, yang baik maupun yang buruk, Habib yang soleh maupun yang tidak soleh, karena tertipu oleh kakeknya bahwa dirinya keturunan Rasulullah, maka ketika kini sudah terbongkar bukan keturunan Rasulullah, ya jujur saja, kami memang tidak tahu. Kami memang hanya diajarkan oleh bapak kami, kakek kami, bahwa kami adalah keturunan Rasulullah. Ternyata nggak nyambung. Ya akui kami bukan keturunan Rasulullah. Tidak hina kok. Malah kalau terbukti sebagai keturunan Yahudi, ya akui. Banggalah dengan keturunan Anda, bapak Anda. Kalau Anda dilahirkan sebagai keturunan Yahudi, banggalah dengan keturunan Yahudi. Bangganya di mana? Ya, saya keturunan Yahudi saja bisa alim seperti ini. Mestinya begitu. Bangga dengan ilmu, bukan bangga dengan keturunan. Karena bangga dengan keturunan, aslinya itu adalah amrul jahiliyah. Saudara, ya, inilah problematika umat Islam Indonesia yang sudah lama ditipu oleh para Habib, ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan ketika kita kini sudah sadar, maka sudah tidak ada lagi alasan untuk mengakui kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Wajib hukumnya. Karena ketika kita percaya kalau mereka keturunan Rasulullah, sementara data sudah disodorkan di hadapan kita, itu artinya kita yusirruna ala dambi.
melakukan dosa yang terus-menerus dengan disadari. Ya. Yusirruna, terus melakukan dosa atas apa yang sudah diketahui. Sudah tahu kalau itu salah, tapi masih terus dijalankan. Itu namanya dosa besar. Maka kepada saudara-saudara saya yang menjadi jongos dan budaknya para habib, ketika di hadapan saudara sudah disodorkan bukti bahwa habib itu bukan keturunan Rasulullah, tetapi Anda masih buta hati, tanggung jawabnya adalah di hadapan Allah, Anda telah menghina keturunan Rasulullah karena Anda mengakui orang bukan Rasulullah, tapi Anda anggap sebagai keturunan Rasulullah. Masya Allah, dosa besar. Sudah tahu salah, tapi terus dilakukan. Bertaubatlah kepada Allah. Kepada orang yang tidak sependapat dengan saya, satu permintaan saya, ayo ketemu buktikan mana dasarnya kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Dasar itu harus autentik. Karena nasab itu adalah ilmu dunia, bukan ilmu keyakinan, bukan soal akidah. Ilmu dunia wajib hukumnya ada bukti nyata. Dan bukti nyata bisa diperoleh dengan ilmu dan teknologi masa kini. Itu penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.